Halo Sentratif, balik lagi sama saya Age. Di sini saya bakal bawa topik pembicaraan baru ya untuk kalian semua para sentratif yang saya cintai. Gokil. Anjay. Ya, di sini saya udah bawa satu narasumber. Jadi gimana teh? Prodi apa? Jurusan? Langsung Nama? nih, langsung. Langsung. Oh, halo Sentrati, mungkin kalian udah pernah lihat aku gitu ya, atau enggak uh, teman-temanku ya yang udah tahu aku anak mana gitu, anak kayak mana ya, kenalin lagi, nama aku Salma. Um, aku dari Prodi Bahasa Inggris S1. Oh gitu, Ya, bahasa gitu. Inggris. Sebelumnya udah pernah ikut podcast? Iya, tapi jadi host. Ya, sekarang berbalik. Sekarang Iya, berbalik. berbalik. Jadi sini teh saya tuh ingin menyampaikan Hmm. beberapa topik. Topik yang udah pasti itu adalah penstigmaan jurusan gitu. Oh, stigma jurusan. Pernah kena gak tuh? Soalnya emang aku ini pribadi dari aku sendiri emang aku juga suka ngestigmain gitu kayak Wah, parah. Ya, terus kenapa? Lanjut. iya enggak kan suka aja gitu. Ya. Lulus bahasa Inggris emang mau jadi apa? Gitu. Wah, Gitu. oke. Mulai nih. Iya, Boleh. jawab. Stigma jurusan ya. Sebenarnya kalau dari segi lingkungan keluarga sih, aku masuk bahasa tuh kayak ya udah nggak ada yang kayaknya kamu bakal susah kerja. Kayak lebih kayaknya ya lebih ditentang tuh sewaktu aku sebelum masuk sini ya. Jadi aku punya impian untuk masuk jurusan sejarah. Nah itu baru lebih ditentang. Karena Iya. kamu gedenya jadi apa gitu. Jadi guru sejarah. Maksudnya kan gak cuma guru doang. Kamu Enggak kan soalnya coba jelaskan gitu. Kan saya orang awam nih, ya, aku nggak tahu teh gitu. Lulus ya, dari misalkan gitu lulus dari sejarah mau kemana itu juga kan termasuk stigmatisasi ya, jurusan tuh betul, kan. betul, betul. Nah emang selain jadi guru sejarah, lulusan sejarah tuh mau kerja di bidang apa sih gitu? Coba yang teteh tahu nih. Hmm. Kalau waktu itu sih impianku itu pengen jadi sejarawan. Hmm. Ya, dan memang aku tuh pribadi suka sejarah yang memang kontroversial gitu. Jadi kayak Jas aku merah. bisa. Jas Ya, merah. itu kata Jan. Bung Karno ya. Gimana? Jas merah panjangannya apa tuh? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Keren. Ya itu ya kata Oke. Bung Karno. Kayaknya Keren. yang lain juga tahu sih. Itu kan maksudnya kutipan yang paling terkenal. Iya. Ya. Ya kan siapa tahu ada yang nggak tahu Oh kan. iya itu jadi Buat ngejelasin doang. konsentratif jas merah itu adalah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Back to topic. Jadi Ya, bukan misal sejarah. bukan Ya, apa? jurusan. Jurusan. Sekarang bahasa Inggris. Oke. Semester berapa? Semester 6 mau ke 7. Berarti seharusnya sudah mempersiapkan kan prospek kedepannya habis lulus mau kemana gitu kan. Bahkan mungkin mikirin magang di mana ya kan. Oh, Ya oke. mungkin gitu kan kalau bahasa Inggris cukup luas dan sebenarnya aku juga bisa mikir kayak mungkin bisa jadi translator apa segala macam gitu. Tapi eh, gimana caranya gitu kamu tuh mematahkan argumen tersebut kayak kayaknya bahasa Inggris gak akan jadi apa-apa deh. Soalnya kan banyak banget jurusan bahasa Inggris. Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh gitu. Jurusan hukum aja banyaknya jadi sales gitu segala macam. Coba Ya. gimana tanggapannya gitu. Pengen tahu. Jadi pandanganku ya. Nggak tahu sih kalau aku lumayan optimis gitu. Aku ngambil bahasa meskipun aku tidak menyusun secara rinci ya tentang impianku bakal ke depan jadi apa gitu. Cuman kayak mungkin ini mah kayak agak klise gitu kayak percaya dengan Tuhan gitu rezeki gitu tentang Rezeki mah gak kemana. ya rezeki mah nggak kemana gitu ya. Tapi ada bidang-bidang tertentu yang memang kayaknya nih gue bahasa Inggris bisa deh masuk bisa deh berkarir di situ gitu. Soalnya kan emang agak rancu juga. Tapi pernah pesimis gak sih kayak, wah iya juga ya.
kayaknya udah keluar aku jadi apa gitu teh. Pernah gak sih kayak gitu? Soalnya sampai sekarang nih saya termasuk maba-maba yang menyesal salah masuk jurusan sih. Oh, Tapi emang kan berusaha. jurusan apa tuh? Kalau boleh tahu nih. Saya jurusan TVF, televisi film gitu. Oh, Kan banyak juga kan karena stigma-stigma ini tuh gitu. lagi naik ya akhir-akhir ini. Oh, jadi mau di-sharing nih pemikiran saya, thought saya. Di mana Boleh, atau dunia akang dulu atau aku dulu nih? Anda dulu deh, Anda dulu deh, Anda dulu Ya, deh. mungkin ini balik lagi ya tentang mungkin apa ya, tentang optimis dan pesimis tentang masa depan gitu ya. Iya betul. Terkait jurusan. Kalau aku pribadi kan tadi udah aku sampaikan em, tidak begitu pesimis lah untuk berkarir gitu. Bidang sebenarnya karena latar belakang aku dulunya waktu sekolah tuh pariwisata gitu, jadi kayak ya udah berarti itu luas, lapangan pekerjaan dengan membutuhkan skill bahasa Inggris tuh luas. Betul, tapi kan sampai situ aku juga agak-agak setujunya di mana kalau misalkan bahasa Inggris itu memang luas gitu, tapi kan nggak banyak orang yang tanpa gelar bahasa Inggris bisa berbahasa Inggris tapi mempunyai skill lain gitu. Jadi bakal tetap ngejual skill bahasa Inggris di bidang tersebut kah? Terus Ya maksudnya kan gini kayak yang misalkan nih ada orang jago bahasa Inggris dan punya skill lain gitu kan. Terus misalkan teteh tuh ngelamar ke satu tempat dan emang jurusan bahasa Inggris gitu kan. Nah aku sering mikirnya kayak ya udah sih emang lebih diterima yang orang berskill dan bisa bahasa Inggris daripada emang punya sertifikat bahasa Inggris dan ya gitu deh. Emang ya itu pemikiran tapi gak ya, tahu tapi gimana tuh. maksudnya pemikiran kamu nggak salah sih. Cuman memang Hmm. kalau dilihat dari pasar pekerjaan di luar sana memang skill yang apa ya, hasil dari pembelajaran 4 tahun ini juga sebenarnya tidak mumpuni kalau misalnya kamu nggak ada skill lain. Jadi emang harusnya gitu, harusnya ditambah skill lain gitu Iya, kan. cuman ya aku maksudnya nggak tahu ini pede nggak tahu apa gitu, cuman kayaknya aku bisa gitu kalau misalkan harus terjun di Baik, dimengerti. bidang pekerjaan yang memang Hmm. Hmm. Masalahnya kan bukan di bahasa Inggris doang, kayak kan Inggris tuh bahasa multiversal ya sekarang ya, internasional. internasional dipakai tuh. Berarti di bidang lain juga membutuhkan bahasa Inggris bukan? Tuh, Oh, jadi kalian juga misalkan yang pesimis kayak saya gitu kan? Enggak sih, enggak pesimis, enggak. Ya memang harus butuh skill lain, ya, terus ya, ya, yang betul. udah pasti bahasa Inggris gitu. Kalau kalau jadi giliran aku nih. Boleh Kak, Ya, dari FTP gimana ya. sih kok bisa kayak agak nyesel Bukan menyesal, lebih tepatnya ke saya juga nggak tahu prospeknya apa gitu. Mungkin prospek mungkin panjangnya lah istilahnya. mungkin efek maba ya saya baru masuk segala macam jadi Oh, sudah overthinking sejauh itu ya. gimana ya begitulah banyak tekanan hidup. Apa karena FOMO kan? Ya. Enggak. Lebih ke ini sih. Jadi kan kalau misalkan dunia kreatif tuh ada range enggak gini. Pekerjaan tuh ada range umur. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang pensiun. Ya, betul. Sedangkan kita di dunia kreatif kan kayak nggak diatur gitu kan. Umur juga gak nentu selama emang karya kamu tuh valid. Jadi bukan prospek sih, lebih ke takut ke persaingan. Soalnya kalau prospek pede-pede aja ada nih. Tapi kalau kepake apa enggaknya nggak tahu. Benar. Jadi kayak Nggak tahu, men. takut bersaingnya di karena keras juga sih Iya, kalau saya man. bener-bener Iya, man. ya apa ya, industri kreatif gitu. Iya, bahkan orang tua aja yang apa ya ngikutin tren zaman terus emang kreatif di dunia kreatif itu tuh bakal kepake dan tidak akan berhenti berkarya di sana. Terus makanya kan rada mikir juga terus kapan bagiannya saya, berarti saya tuh harus ngelebihin orang tersebut buat masuk ke dunia kreatif. Tuh. Ya emang Target diri nggak sih? Jadi lu nggak bisa stop
di satu fase gitu Betul, loncat ke fase yang lainnya. betul. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti Betul, belajar. betul. Nggak boleh berhenti belajar. Kalau misalkan positif sebutkan, kalau negatif inisial. Enggak, positif sih soalnya memang itu beneran berdampak. Sebutin buat aja saya. beliau. Bu Susi, Iya. kalau Bu Susi lihat ini gitu ya, aku sangat-sangat terkesan dengan pelajaran sosiolinguistik ya, dan di sosiolinguistik itu, jadi itu ada salah satu mata kuliah kan di jurusan bahasa, dan itu masuk ke makrolinguistik bukan mikro. Kalau mikrolinguistik ini bedanya ya kan. Boleh, iya nggak apa-apa, iya. Ilmu tuh dari mana aja. Ini datang ke sini. Makrolinguistik. Nah, mikrolinguistik itu akan kalau misalnya masuk bahasa gitu, mikrolinguistik itu akan belajar tentang tentang susunan bahasanya. Jadi belajar tentang bahasanya. Kayak misalkan ngomong akan tuh bilang saya gitu. Nah, Saya. Nah itu ada pelajarannya fonologi. Jadi proses mengeluarkan kata saya itu asal bunyinya dari mana. Nah itu ada pelajaran kayak gitu, semacam itu. Dan lain sebagainya seperti kayak ada morfem. Jadi memang tidak sesimpel itu kan jurusan tuh. Kalau misalnya teman-teman yang bilang masuk bahasa Inggris itu gampang, sulit men. Gokil, sulit banget sih. Iya. Jangan ngegampangin gitu ya. Singkat tentang mikrolinguistik. Kita lanjut ke makrolinguistik. Makrolinguistik ini jadi kayak bahasa yang memang kayak cakupannya tuh lebih ke eksternal. Jadi udah dipengaruhi sama kebudayaan dan lain sebagainya gitu. Nah, salah satunya adalah di makro tuh ada pragmatik, ada juga sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik ini berkaitan dengan budaya, demografi dan lain sebagainya. Bahasa itu dipengaruhi oleh hal itu gitu. Jadi emang jurusan bahasa tuh memang tidak sesepele itu betul, kan. Betul kan. Makanya kenapa kita tuh keren karena kita tuh istilahnya pendekar lah untuk melestarikan bahasa tersebut. Kayak gitu. Jadi ini nggak cuma untuk bahasa Inggris doang, untuk seluruh anak bahasa. Kalian keren banget, keren banget. Apalagi mungkin yang masuk ke jurusan bahasa daerah gitu kan. Nah kalau menurut dosen saya Bu Susi itu bahasa Sunda tuh kan, itu tuh hampir terancam punah karena penuturnya. Jadi punahnya bahasa itu terkait dengan penuturnya. Kalau bisa tingkat penuturnya. Benar-benar penutur tuh maksudnya apa tuh? Kurang ngerti. Kayak orang yang menggunakan bahasa. Oh iya. Dimaafin. Yang menuturkan, pengguna bahasa. Nah, sekarang saya tanya Kang, seberapa banyak anak muda atau generasi muda di Kota Bandung atau di Jawa Barat yang jika ngomong bisa berbahasa Sunda fasih banget, kayak kan bahasa Sunda tuh ada tingkatannya kan. Iya. Nah, ada yang buat sesama lah, terus buat yang ke orang tua dan lain sebagainya gitu. Seberapa banyak? Kayaknya kalau ngelihat di sekitaran itu kayak udah bahasanya tuh udah campur-campur. Betul sih. Iya. Jarang pakai lebih ke Sunda sebenarnya masih kurang Sunda sebenarnya masih banyak pengguna. Tapi kalau misalkan buat Sunda yang benar-benar halus dan Sunda bisa disebut Sunda yang benar-benar proper lah gitu. Iya. Itu tuh emang hampir gak ada. Iya. Udah jarang kan. Iya. Nah, itu Kang. Jadi yang menurutku jatuhnya kayak lebih filosofis nggak sih kalau masuk bahasa? Iya sih, betul. Lebih filosofis gitu. Terus gimana kata Bu Susi itu lanjut? Ya, itulah makanya kenapa bahasa itu penting. Bahasa itu penting. Selain untuk sarana komunikasi, ya manusia kan komunikasi dengan bahasa. Iya kan? Iya, setuju. Emang. Iya, enggak ya. Kalau kita bandingkan dengan hewan, apakah hewan berkomunikasi? Berkomunikasi. Ya, tapi kan bukan tidak. Iya. Pakai bahasa kan, maksudnya tuh. Dengan mungkin sinyal-sinyal yang dari mereka. Iya, betul. Gitu kan.
Ya ini insight ya buat Iya. teman-teman yang mungkin masih meremehkan jurusan. Jadi bisa diambil kesimpulan gak itu tuh gimana gitu kan, kayak ya jangan meremehkan bahasa karena kita tuh yang melestarikannya. Iya, Gitu ya. kan. Meskipun aku masuk bahasa Inggris buka, ya sebenarnya kalau misalkan dapat rezeki gitu, dapat bahasa Indonesia, mungkin aku lebih seneng karena bisa apa ya? Kalau ya maksudnya bahasa asing tuh masih bisa untuk dipelajarin lagi di tempat lain gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kayak pride saya sebagai orang Indonesia gitu, kayak nanti bisa mengenalkan Nasionalis ke orang banget. lain, ya itulah ya. Iya, keren sih emang. Ya dari kata-kata Bu Susi tadi, terima kasih Bu Susi, saya langsung tercerahkan gitu, kayak wah stigmatisasinya sudah hilang gitu kan. Ya juga Aku sih pasti ada ya mas. enggak kan di aku kan stigmatisasi banget anaknya, kayak Oh, gitu. iya bahasa Inggris Oke. terus kerja jadi apa sih gitu kan, kayak Apalagi bahasa Rusia. Tapi ada temanku yang bahasa Rusia. oh Temen iya magang. ya Tapi kamu hebat kok. jadi sekarang udah magang, Iya, lagi masuk masa magang sebenarnya. kepake tuh bahasa Inggris. Oke dong, soalnya memang tempat magangku proper banget tuh untuk Di anak mana bahasa tuh? Inggris. Di Museum Konferensi Asia Afrika. Syukur, jangan lupa datang nanti ketemu teteh ini. Boleh ya, kalau misalkan akunya lagi di pelayanan publik mungkin bakalan ketemu. Oke. Gitu. Ada yang ingin disampaikan untuk terakhir teh buat ini hampir penutupan soalnya durasi. Boleh. Mungkin ya buat teman-teman yang mungkin masih teman-teman masyarakat luas ya, mungkin masih meremehkan jurusan bahasa gitu. Sebenarnya jurusan bahasa itu nggak mudah ya, dan Prospeknya juga sebenarnya luas kan. sebenarnya luas gitu. Luas. Kayak mungkin kalau misalkan bahasa itu bakal dibutuhin banget buat pariwisata ya. Bahasa apapun itu, pariwisata itu butuh banget karena Indonesia itu punya banyak destinasi wisata dan lain sebagainya. Bahasa itu orang-orang yang punya proper gitu dalam bahasa itu sangat dibutuhkan. Terus juga media-media juga butuh anak-anak bahasa gitu. Media-media ya pasti kan kayak podcast gini juga ada yang pakai bahasa Inggris lah untuk translate atau transkrip subtitlenya, itu kan butuh lah orang yang beneran proper lah, ngerti ilmu tentang bahasa. Betul. Terus atau mungkin yang pengen jadi duta besar, diplomat. Nah itu bahasa juga perlu apa ya? Teteh mau nggak? Apa jadi diplomat? Iya. Ya kalau rezekinya ke sana ya nggak nolak ya. Iya betul. Macam Tantowi ya, mungkin teman-teman tahu dia salah satu duta besar Indonesia di New Zealand. Itu lumayan membuat apa ya, terpacu lah. Inspirasi. Teman-teman yang mau masuk ke apa ya, Kemenlu lah atau apapun tuh, itu bahasa sangat dibutuhkan sebagai dasar. Dan juga seperti tadi yang udah dibahas ya, meskipun emang kalian meskipun kalian gitu jurusannya tuh yang memang sudah tidak distigmakan gitu kan, yang prospeknya bagus ya kan, tetap belajar, enggak iya, emang intinya semua juga harus belajar lagi, belajar gitu. Dan ya pasar pekerjaan sekarang kan ketat banget gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya skill lain juga ya. Apa yang mau dijual gitu kan ke pasar tersebut. Gitu. Jadi dan untuk teman-temanku anak bahasa Inggris ya yang mungkin masih khawatir gitu tentang karir, jangan dipikirin apa ya, maksudnya jangan sampai kayak kayaknya gue salah jurusan atau apa. Pasti dapat kok jalannya gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang udah punya skill lain gitu, dan apa ya mungkin suka desain lah atau apa gitu kan, terus bisa bahasa Inggris juga ya, siapa tahu jadi ilustrator di luar kah, atau di mana-mana gitu, ya pokoknya di luar Indonesia atau apa, itu kan apa ya, tanpa
tanpa diduga juga gitu. Oh iya lupa ini Kenapa? ada Kenapa? mungkin buat teman-teman yang kuliah di Widyatama khususnya anak-anak prodi bahasa Inggris gitu. Kalian juga sebenarnya nggak usah khawatir banget soalnya memang di prodi bahasa Inggris juga itu ada penjurusannya sesuai minat, mungkin kalian minatnya di penerjemahan atau misalkan minatnya di broadcasting itu ada. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kalau nggak salah ada, bentar ya saya hitung ya. Yang pertama itu ada penjurusan eh, penerjemahan atau translation. Yang kedua ada teaching. Yang ketiga itu ada bisnis. Jadi English for business. Jadi ya ada hubungannya dengan bisnis juga. Terus ada broadcasting. Dan satu lagi itu ada yang baru, cuman di saya tuh nggak ada, yaitu jurusan diploma. Oh jadi ada 5. Ya, Di sini. Oh iya ya sih. kurang lebih ada 5. Bagus sih. Jadi emang apa ya? Nggak perlu, bukan nggak perlu sih. Ya udah disediakan sarana untuk Iya, belajar betul. lebih. Penjurusannya gitu kalau Penjurusan. teman-teman yang Betul. apa Jenjang ya? karirnya mau kemana? Iya, Masih betul. bingung? Nah itu tuh ikutin di situ. Jadi nggak Betul usah banget, bingung. Bang. Ya, Betul. kayak gitulah. Perasaan Jadi tadi kita udah mau ke kesimpulan ya. mau kesimpulannya cuman kepotong tadi Iya. gara-gara masalah teknis. Betul. Soal dikit lagi tuh. Iya. Iya, mungkin Cuma ya itulah apa ya kalau dari buat teman-teman aku di Widya Tamos bahasa Inggris gitu. Ya pergunakanlah itu penjurusan dengan baik gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung karir atau lain sebagainya. Atau mungkin yang semacam diriku gitu yang sebenarnya nggak ngambil pusing gitu asal kamu dari segi skill ada yang mumpuni gitu dan kamu bisa mengkolaborasikan skill kamu dengan bahasa Inggris ya itu. tuh. Jadi Jangan begitu. jangan takut ya. Jangan takut, jangan khawatir. Jalanin aja. Jangan terlalu banyak mikir. Asik. Just enjoy. Ya. Enjoy aja proses. Just like a rubber duck floating in a moment, enjoying life Iya, that's right. by floating around. Ya. Asik. Nah, kalau yang itu sebenarnya dari idol favorit saya gitu. Iya, ya udah Jadi keluar. gitulah. Ya, sensitif. Sekian dari kami ya, obrolan daging nih, manfaat semua. Uh, Ya, kalau dari aku kesimpulannya adalah ya mungkin enggak ini kayaknya satu deh. Ya buat Akang nih yang di FTV gitu. iya, Eh, iya. semangat terus untuk berkarya. Oh iya, tetehnya juga semangat ya. Ya. Iya. Iya. Ya, mungkin bakal kita tutup podcast hari ini. Saya Age, Saya sama. izin undur. Iya, betul. Jangan lupa subscribe, like, Ya. komen, share. Dadah.